Salah satu pertanyaan yang sering muncul, baik dari kalangan non-Kristen maupun orang Kristen sendiri adalah, kalau Yesus benar-benar Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Bapa? Pertanyaan ini wajar karena dalam Injil kita melihat Yesus berkali-kali berdoa, bahkan sampai semalaman, Lukas 6:12, dan doanya di Taman Getsemani, Matius 26, 3-4, menunjukkan kerendahan hati serta penyerahan penuh kepada Allah Bapa. Apakah ini berarti Yesus bukan Tuhan? Ataukah Yesus hanya manusia biasa yang bergantung kepada Allah? Mari kita telaah lebih dalam menurut Alkitab. Misteri inkarnasi, Allah menjadi manusia. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah firman Allah yang kekal, yang sejak semula bersama dengan Allah, dan ia sendiri adalah Allah. Yohanes 1:1. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 1:14. Dengan demikian, Yesus memiliki dua natur, ilahi sebagai Allah sejati, manusia sebagai manusia sejati. Sebagai Allah, Yesus memiliki kuasa penuh, kekal, dan setara dengan Bapa. Namun sebagai manusia, Yesus rela merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2:6-8. Karena itulah doa-doa Yesus kepada Bapa merupakan ekspresi natur manusianya yang sempurna. Ia menunjukkan ketergantungan manusia kepada Allah dan menjadi teladan bagi kita. Hubungan kekal antara Bapa dan Anak. Doa Yesus bukanlah tanda bahwa ia lebih rendah dari Bapa dalam hakikat ilahi. Sebaliknya, doa itu menunjukkan relasi kasih yang kekal antara Bapa dan Anak. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10:30. Namun ia juga berkata, "Bapa lebih besar daripada aku." Yohanes 14:28. Pernyataan ini tidak kontradiktif. Dalam hakikat, essence, Yesus setara dengan Bapa. Tetapi dalam peran, role, selama inkarnasi, Yesus merendahkan diri untuk menjalankan kehendak Bapa. Relasi ini bukan berarti Yesus bukan Tuhan, melainkan menunjukkan kesatuan dalam kasih, tujuan, dan misi penyelamatan manusia. Doa Yesus sebagai teladan bagi kita. Yesus tidak hanya berdoa karena ia manusia, tetapi juga untuk mengajar kita bagaimana hidup berelasi dengan Allah. Murid-muridnya bahkan meminta dia mengajar mereka berdoa. Lukas 11:1-4. Dalam doanya, Yesus menunjukkan ketergantungan pada Bapa sebagai teladan bahwa manusia harus bergantung pada Allah. Ketaatan pada kehendak Bapa jadilah kehendakmu. Matius 26:39. Kasih bagi umatnya doa syafaat Yesus untuk murid-murid Yohanes 17. Jika Yesus yang adalah Tuhan rela merendahkan diri dan berdoa, maka kita lebih lagi harus hidup dalam doa. Doa Yesus mengungkapkan perannya sebagai imam besar. Dalam perjanjian lama, imam besar berfungsi sebagai pengantara antara umat dengan Allah. Dalam perjanjian baru, Yesus adalah imam besar yang sempurna. Ibrani 4:14-16. Doa-doa Yesus kepada Bapa merupakan bagian dari peran pengantaraan ini. Ia tidak hanya mempersembahkan korban, yaitu dirinya sendiri, tetapi juga menjadi pengantara kita di hadapan Bapa. Kristus Yesus, yang juga menjadi pengantara bagi kita. Roma 8:34. Artinya, doa Yesus bukan bukti kelemahan, melainkan pelayanan kasih-Nya sebagai imam besar agung. Kesatuan, tetapi distingsi dalam Tritunggal. Salah satu dasar iman Kristen adalah doktrin Tritunggal. Allah itu Esa, tetapi menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Yesus berdoa, ia tidak sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi pada pribadi Bapa dalam kesatuan Allah Tritunggal. Hal ini justru menegaskan realitas Tritunggal. Allah bukanlah satu pribadi yang memainkan 3 peran, tetapi 3 pribadi yang saling berelasi dalam kasih sempurna. Dengan kata lain, doa Yesus kepada Bapa meneguhkan iman kita pada Allah Tritunggal, bukan melemahkannya. Mengapa penting memahami hal ini? Jika seseorang berpikir bahwa doa Yesus berarti ia bukan Tuhan, maka itu adalah salah paham terhadap inkarnasi. Yesus bukan hanya Tuhan yang pura-pura jadi manusia, melainkan sungguh-sungguh menjadi manusia. Jika Yesus tidak berdoa, maka ia tidak akan sepenuhnya manusia. Tetapi karena ia benar-benar manusia, ia berdoa. Dan karena ia benar-benar Allah, doa-doanya memiliki kuasa dan menggenapi rencana keselamatan. Kesimpulannya, Yesus berdoa kepada Bapa bukan karena ia bukan Tuhan, melainkan karena ia sungguh-sungguh menjadi manusia dan memberi teladan doa. Ia menunjukkan relasi kasih kekal dengan Bapa dalam Tritunggal. Ia menjalankan peran sebagai imam besar dan pengantara. Ia menggenapi misi keselamatan melalui ketaatan sempurna kepada Bapa. Jadi, doa Yesus justru meneguhkan bahwa ia adalah Allah yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Melalui doa-doanya, kita belajar untuk hidup dalam ketergantungan penuh kepada Allah.